Pengertian VLAN. VLAN, Virtual Local Area Network, adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pemisahan dan pengelompokan perangkat dalam jaringan komputer secara virtual, meskipun mereka fisik terhubung ke jaringan yang sama. 1. Mode port switch. Mode port pada switch merujuk pada konfigurasi yang menentukan bagaimana port switch akan berperilaku dalam jaringan. Beberapa mode port umum pada switch meliputi Access Mode. Port dalam mode ini hanya dapat terhubung ke satu VLAN. Ini digunakan untuk perangkat akhir seperti komputer atau printer. Trunk Mode. Port dalam mode ini dapat mengirim data ke beberapa VLAN. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua switch atau switch ke router. Dynamic Auto Mode dan Dynamic Desirable Mode, mode yang digunakan dalam konfigurasi trunking otomatis antara switch. A. Statis VLAN. VLAN statis adalah jenis VLAN yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Dalam konfigurasi ini, administrator harus secara eksplisit menentukan anggota VLAN dan mengelola atribut VLAN, seperti nomor VLAN, untuk setiap port switch. Ini berbeda dari VLAN dinamis, di mana VLAN ditentukan otomatis oleh perangkat jaringan atau berdasarkan protokol seperti IE8021 Dengan VLAN statis, pengaturan jaringan lebih dapat diprediksi dan dikendalikan, tetapi juga memerlukan lebih banyak kerja manual dalam mengelola VLAN. Ini sering digunakan dalam jaringan yang lebih kecil, atau jika administrator ingin memiliki kendali penuh atas konfigurasi VLAN. B. Dinamis VLAN. VLAN dinamis merujuk pada pengaturan otomatis VLAN di dalam jaringan yang memungkinkan perangkat jaringan untuk secara dinamis menentukan keanggotaan VLAN. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk Dynamic VLAN Assignment. VLAN diberikan kepada perangkat berdasarkan beberapa atribut, seperti alamat MAC perangkat atau autentikasi pengguna. Ini memungkinkan jaringan untuk secara otomatis menempatkan perangkat ke dalam VLAN yang sesuai. VLAN Trunking Protocols, VTP. Protokol VTP seperti Cisco SVTP memungkinkan pengiriman informasi VLAN otomatis antara switch di dalam jaringan, yang memfasilitasi penugasan VLAN secara dinamis. IE8021X, ini adalah standar autentikasi jaringan yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke VLAN yang sesuai setelah berhasil diautentikasi. C. Voice VLAN. Voice VLAN adalah jenis VLAN yang dirancang khusus untuk mengirimkan lalu lintas suara, seperti panggilan telepon suara melalui VoIP, Voice over IP, atau perangkat telepon IP. Tujuannya adalah memberikan prioritas dan kualitas layanan yang optimal untuk komunikasi suara dalam jaringan. Dengan Voice VLAN, lalu lintas suara dapat diprioritaskan dalam jaringan untuk memastikan kualitas panggilan yang baik. Ini memungkinkan perangkat suara, seperti telepon IP, untuk ditempatkan dalam VLAN terpisah yang telah dikonfigurasi untuk mengelola kebutuhan komunikasi suara. Voice VLAN juga membantu memisahkan lalu lintas suara dari data untuk menghindari interferensi dan memastikan kualitas panggilan yang tinggi. 2. VLAN ID. VLAN ID, Virtual LAN Identifier, adalah angka yang digunakan dalam konfigurasi jaringan untuk mengidentifikasi dan memisahkan VLAN yang berbeda dalam jaringan. Setiap VLAN memiliki ID unik, dan perangkat jaringan menggunakan ID ini untuk mengarahkan lalu lintas data ke VLAN yang sesuai. VLAN ID biasanya adalah angka antara 1 hingga 4095, dengan beberapa angka yang tidak dapat digunakan karena merupakan reservasi untuk tujuan khusus, seperti VLAN 1 yang biasanya digunakan untuk VLAN default, atau VLAN 1002, 1005 yang digunakan untuk VLAN FDD dan token ring. Angka VLAN ID memungkinkan administrator untuk mengatur dan mengelola isolasi serta aliran lalu lintas antar berbagai kelompok perangkat dalam jaringan yang sama. A. Normal Range VLAN, 11005. Rentang normal VLAN, Virtual LAN, adalah 1 hingga 1005. VLAN dengan nomor dari 1 hingga 1005 adalah rentang yang digunakan secara umum dalam konfigurasi jaringan. Namun, beberapa nomor dalam rentang ini memiliki penggunaan tertentu, seperti VLAN 1 biasanya digunakan sebagai VLAN default. VLAN 1002 hingga 1005 biasanya diperuntukkan bagi VLAN FDD dan token ring, dan jarang digunakan dalam jaringan modern. Jadi, sebagian besar VLAN dalam rentang 1 hingga 1005 digunakan untuk mengatur dan mengelola isolasi serta aliran lalu lintas antara berbagai kelompok perangkat dalam jaringan yang sama. B. Extended Range VLANs, 1006-4094.
Extended Range VLANs adalah rentang nomor VLAN yang mencakup angka 1006 hingga 4094. Berbeda dari rentang normal VLAN, 11005, Extended Range VLAN sering disebut sebagai Extended VLANs atau Extended VLAN IDs. Rentang ini digunakan untuk mengakomodasi jumlah VLAN yang lebih besar dalam jaringan yang sangat besar dan rumit. Penggunaan Extended Range VLANs biasanya melibatkan konfigurasi yang lebih canggih dan mungkin tidak didukung oleh semua perangkat jaringan. Biasanya, Extended VLANs digunakan dalam jaringan yang sangat besar, seperti data center, ISP, Internet Service Provider, atau jaringan besar lainnya yang memerlukan lebih banyak VLAN daripada yang dapat diakomodasi oleh rentang normal VLAN, 11005. 3. Standar IEEE802 1Q dan VLAN trunking. IEEE adalah singkatan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE802 1Q adalah standar yang mendefinisikan protokol untuk tagging frame Ethernet dengan informasi VLAN, memungkinkan jaringan untuk mendukung VLAN. VLAN trunking adalah metode yang digunakan untuk mengirimkan lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu kabel fisik, seperti antara dua switch, sehingga memungkinkan pemisahan lalu lintas VLAN yang berbeda di seluruh jaringan. IEEE802 1Q adalah salah satu protokol yang digunakan untuk mengimplementasikan VLAN trunking. Standar IEEE802 1Q. IEEE802 1Q adalah standar yang mendefinisikan protokol untuk tagging frame Ethernet dengan informasi VLAN, yang memungkinkan jaringan untuk mendukung virtual LAN, VLAN. Ini memungkinkan pemisahan lalu lintas jaringan ke dalam kelompok-kelompok logis, meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. B. Trunking VLAN dengan 802 1Q. Trunking VLAN dengan 802 1Q adalah teknik yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengirimkan lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu kabel fisik atau saluran komunikasi. Standar IEEE802 1Q memungkinkan setiap frame Ethernet untuk ditandai dengan tag VLAN yang berisi informasi tentang keanggotaan VLAN, sehingga switch dan perangkat jaringan lainnya dapat memahami dan mengarahkan lalu lintas tersebut ke VLAN yang sesuai. Ini memungkinkan pemisahan lalu lintas VLAN yang berbeda di seluruh jaringan, membantu dalam mengelola, mengisolasi, dan mengoptimalkan lalu lintas jaringan. 4. VLAN Trunking Protocol. VLAN Trunking Protocol, VTP, adalah protokol yang digunakan dalam jaringan komputer, terutama dalam perangkat jaringan Cisco, untuk mengelola informasi tentang virtual LAN, VLAN, dalam jaringan. VTP memungkinkan otomatisasi dalam penyebaran dan konfigurasi VLAN di seluruh jaringan dengan menyediakan metode untuk berbagi informasi tentang VLAN antara perangkat jaringan. Dengan VTP, perubahan konfigurasi VLAN hanya perlu dilakukan di satu switch, dan informasi tersebut akan disinkronkan ke switch lain dalam jaringan yang sesuai. Ini membantu menyederhanakan manajemen VLAN dalam jaringan yang besar dan kompleks. 5. VLAN Membership. VLAN, Virtual Local Area Network, Membership adalah cara untuk mengelompokkan perangkat dalam jaringan ke dalam kelompok yang terisolasi, meskipun fisiknya dapat tersebar di berbagai lokasi. Anggota VLAN adalah perangkat-perangkat yang termasuk dalam satu VLAN tertentu. Hal ini memungkinkan administrasi dan pengelolaan jaringan yang lebih efisien dengan mengizinkan komunikasi yang terbatas antara perangkat dalam VLAN yang sama dan membatasi komunikasi dengan perangkat di VLAN lain. Dengan demikian, VLAN Membership membantu dalam meningkatkan keamanan dan kinerja jaringan. 6. Inter-VLAN Routing. Inter-VLAN routing adalah proses mengizinkan komunikasi antara dua atau lebih VLAN yang berbeda dalam jaringan. Ini memungkinkan perangkat dalam VLAN yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain, yang sebaliknya akan terisolasi jika tidak ada inter-VLAN routing. Proses inter-VLAN routing melibatkan penggunaan router atau layer 3 switch yang mampu mengarahkan lalu lintas antar VLAN dengan menggunakan alamat IP. Ini memungkinkan pengalihan data antar VLAN dan memungkinkan jaringan yang lebih besar dan lebih kompleks dengan segmentasi yang lebih baik, meningkatkan keamanan dan efisiensi lalu lintas. 7. Access Control List. Access Control List, ACL, adalah aturan yang digunakan dalam jaringan untuk mengontrol dan mengelola akses ke sumber daya jaringan. ACL digunakan untuk memungkinkan atau menolak lalu lintas berdasarkan kriteria seperti alamat IP, port, atau protokol.
ACL dapat digunakan di perangkat jaringan seperti router atau firewall untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan jaringan, mengizinkan atau memblokir lalu lintas sesuai dengan konfigurasi yang ditentukan oleh administrator. Pengertian Access Control List. Access Control List, ACL, adalah daftar peraturan yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengatur, mengizinkan, atau memblokir lalu lintas jaringan berdasarkan kriteria tertentu, seperti alamat IP, port, atau protokol. ACL digunakan untuk mengelola keamanan dan mengontrol akses ke sumber daya jaringan, seperti file, server, atau layanan, dengan menentukan aturan yang memutuskan lalu lintas mana yang diizinkan atau ditolak oleh perangkat jaringan, seperti router atau firewall. D. Jenis-jenis Access Control List. Ada dua jenis utama Access Control List, ACL, yang umum digunakan dalam jaringan. Standard ACL, ACL tipe ini berfokus pada pengaturan akses berdasarkan alamat IP tujuan. Ini mengizinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan alamat IP sumber. Standard ACL berguna dalam situasi di mana Anda hanya perlu mengizinkan atau memblokir seluruh subnet atau jaringan. Extended ACL lebih canggih dan dapat mengizinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan berbagai kriteria, termasuk alamat IP sumber dan tujuan, port, protokol, dan banyak lagi. Mereka memberikan kontrol yang lebih halus atas lalu lintas jaringan dan digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan yang lebih kompleks. C. Fungsi Access Control List. Ada dua jenis utama Access Control List, ACL, yang umum digunakan dalam jaringan. 1. Standard ACL. ACL tipe ini berfokus pada pengaturan akses berdasarkan alamat IP tujuan. Ini mengizinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan alamat IP sumber. Standard ACL berguna dalam situasi di mana Anda hanya perlu mengizinkan atau memblokir seluruh subnet atau jaringan. 2. Extended ACL. Extended ACL lebih canggih dan dapat mengizinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan berbagai kriteria, termasuk alamat IP sumber dan tujuan, port, protokol, dan banyak lagi. Mereka memberikan kontrol yang lebih halus atas lalu lintas jaringan dan digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan yang lebih kompleks. 8. VLAN Tagging. VLAN tagging adalah proses menambahkan tag, label, informasi VLAN ke setiap frame data yang dikirimkan melalui jaringan. Ini memungkinkan perangkat jaringan untuk mengidentifikasi dan memisahkan frame yang berasal dari VLAN yang berbeda, bahkan jika mereka berbagi jalur fisik yang sama. Dengan demikian, VLAN tagging memungkinkan pengelompokan perangkat dalam kelompok-kelompok logis yang terpisah dalam jaringan yang sama, meningkatkan segmentasi dan manajemen lalu lintas.